Alright, sebelum mulai video ngopi ini gue pengen sedikit kasih fun fact. Jadi video ini gue buat atas dasar permintaan kalian yang nge-DM di Instagram plus atas dasar permintaan pribadi dari Bang Eno Bening. Tiba-tiba ya waktu gue live streaming kemarin dia ngechat di live chat. Nanya ke gue, "Ray, lu gak ngebahas tentang drama penelitian yang rame banget di Denmark itu?" Gue langsung balas kayak, "Bang Eno, kalau lu pengen gue ngebahas ini," anjay, kalau misalkan lu semua pengen gue ngebahas ini, gas gue bakal bahas. Jadi video ngopi ini benar-benar untuk menunaikan janji gitu ya. Kita bakal bahas bareng-bareng terkait sebuah fenomena atau istilah yang disebut sebagai MAKO atau mafia konferensi. Ini mungkin istilahnya sering banget didengar sama teman-teman kita yang udah jadi diaspora atau teman-teman kita yang udah sering banget mendapatkan kesempatan kuliah di luar negeri, terus sering banget mengikuti kegiatan konferensi. Jadi selamat datang di ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Jadi simpelnya MAKO ini merupakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mencari celah dalam konferensi internasional untuk bisa mendapatkan fasilitas dari konferensi tersebut. Biasanya yang diincar itu adalah fasilitas akomodasi ya, jadi gratis bolak-balik luar negeri, namanya travel grant. Nah, akhir-akhir ini lagi rame banget tiba-tiba ada sekelompok peneliti yang ketahuan memasukkan riset ilmiah. Ini terjadi di konferensi yang diselenggarakan di Copenhagen, Denmark, tanggal 17 sampai 21 Mei 2026. Ini rame banget karena ini berhubungan sama dunia akademik Indonesia gitu loh. Masalahnya negara kita itu sekarang lagi gacor-gacornya MBG gitu. Gacor-gacornya makan besar gitu. Ya kita sangat amat sulit mungkin untuk mencetak generasi-generasi yang melek sama penelitian gitu ya, karena beasiswanya dikurangin terus habis itu kuliahnya makin mahal lagi ya nggak sih. Terus tiba-tiba ada kejadian kayak gini ya. Indeks Scopus beberapa peneliti di Indonesia aja ya udah memprihatinkan, tiba-tiba ada fenomena yang kayak gini ke expose. Gua nggak habis pikir ya. Kalau misalnya emang pengen tahu dokslian dari drama ini, lu bisa langsung pergi aja ke Instagram akun Mandara Brasika dan juga WODD. Ini merupakan singkatan akun dari peneliti Indonesia yang berkiprah ya di University of Oxford, namanya Kak WOD Dwi Daningrat atau Kak Dwi. Di berita kumparan ini dikasih tahu kalau misalnya Kak Dwi itu merupakan peneliti dari Indonesia yang berkiprah di bidang clinical medicine lewat University of Oxford, di mana beliau juga mengikuti konferensi yang sedang ramai dibicarakan ini. Tiba-tiba di tanggal 19 Mei 2026 dia melihat sebuah kejadian anomali di mana ada kelompok peneliti yang ketika presentasi ya, hasil presentasi itu kayak gelagapan banget, dan ketika ditanya sama reviewer itu gelagapan. Waktu dicek ya hasil penelitiannya, ternyata ini datanya anomali banget gitu loh. Secara pencatutan kelembagaan, secara peneliti ya, terus abis itu secara jumlah abstrak dan juga jumlah penelitian yang dirilis di jurnal tersebut yang kagak masuk akal. Ya lu bayangin aja nih, kata Kak Dwi ya, ini bahasa gugaganya. Jadi anomali peneliti itu kayak bisa ngerilis banyak banget penelitian hanya dalam rentang waktu 1 tahun. Dan ketika di konferensi tersebut itu ketahuan kalau misalkan dia ngerilis beberapa penelitian di mana yang presentasiin adalah orang yang sama. Ya. Ini udah ramai banget. Saking ramainya sampai udah diberitain sama beberapa media media nasional kayak misalkan Kumparan News dan juga Tirto gitu. Gak sedikit juga Kompas dan juga Detik udah ngeberitain ini. Kalau misalnya emang pengen tahu dokslian dari dramanya, lu bisa ngecek aja, tadi udah gua kasih tahu gitu ya, dari Mandara Brasiska. Dan ini semakin tambah lagi setelah di-share ulang sama Lambetura. Nah, kita bakal baca dulu baik-baik gitu ya bagaimana asal-muasal drama ini. Jadi lewat akun Instagram Mandara Biska ya, dibuat caption merusak nama Indonesia di mata dunia, skandal pemalsuan di konferensi internasional. Beberapa orang Indonesia ketahuan melakukan pemalsuan terorganisir di depan ribuan ilmuwan dunia. Hal ini terungkap di konferensi ilmiah, kita udah tahu ya konferensinya apa. Sebuah konferensi ilmiah bergengsi untuk ahli pneumonia di seluruh dunia yang tahun ini diadakan di Copenhagen, Denmark. Salah seorang pelaku melakukan pemalsuan identitas. Modusnya, pelaku berganti-ganti nama saat presentasi, bermodal ganti jilbab dan name tag. Oh my god, pakai atribut keagamaan udah nih. Jelek nama gitu lah ya, yang pakai kerudungan gitu gara-gara ini. Bukannya identitas, risetnya pun palsu. Dibuat dengan AI dan atau fabrikasi data. Risetnya dibuat terlihat sangat hebat, padahal risetnya tidak pernah ada. Datanya palsu, di-generate AI, gambar dan tulisannya juga. Mungkin dari sini lu semua langsung pada bertanya-tanya, kenapa penelitian yang akhirnya diketahui palsu ini itu bisa lolos tahap seleksi abstrak lewat konferensi yang bergengsi itu? Nah, biasanya ya ini lolos karena abstraknya dibuat sangat amat megah dan sangat amat mewah. Jadi kita juga tidak bisa memungkiri gitu ya, orang-orang yang melakukan ini
itu pintar juga gitu loh, karena mereka berhasil menemukan celah yang bahkan ngebuat orang-orang pintar sendiri susah banget buat masuk konferensi ini, sedangkan mereka bisa gitu. Ya gak sih? Ini di salah satu contohnya. Saya sempat konfront ke orangnya langsung, Priyatini, minta dia jelasin figures-figuresnya, jelasin pose-posenya, dan dia tidak bisa menjelaskan sama sekali. Katanya seluruh abstrak mereka di-generate kata yang dia pakai oleh leader mereka atas nama Rivaldi Fajar. Ya, jadi waktu di konferensi tersebut, singkatnya peneliti anomali ini kena apes, langsung ketemu sama pihak yang ahli di bidangnya. Ditanyalah ini apa, itu apa, tapi nggak bisa jawab. Nah dari situ akhirnya kecurigaannya makin besar ya, kecurigaan Kak Dwi dan juga kawan-kawan. Nah sekedar fun fact aja, sebenarnya kalau misalnya lu pernah melakukan penelitian ya, seenggaknya kayak skripsi gitu, gua rasa lu nggak perlu khawatir ketika lu bakal ditanya sama ya orang-orang lain terkait ilmu-ilmu dasar hasil penelitian lu. Karena apa? Karena gua rasa kalau misalnya lu ngerjain sendiri itu pasti di luar kepala, anjir sumpah dah. Karena gue ngalamin itu waktu sidang skripsi, Hamin 1, Hamin 2 gue panik semampus-mampusnya gitu. Tapi waktu di hari H gue di sidang, gue langsung kayak anjir, ini gue tahu nih, ini pertanyaan basic aja. Begitulah kira-kira. Makanya aneh banget ketika emang lu ngelakuin penelitian, ditanya A, B yang sesuai dengan penelitian lu dan lu gak ngerti gitu loh. Maka kecurigaan orang-orang itu valid juga. Lanjut. Hal ini terlihat jelas di poster-poster riset mereka. 2 riset berbeda dengan conclusion yang sama persis. Ini lucu banget. Jadi setelah ditelusuri, ada beberapa penelitian mereka yang berbeda secara judul, tapi konklusinya atau kesimpulannya sama. Kenapa bisa gitu? Judul beda, kesimpulannya sama ya. Harusnya judul sama, kesimpulan sama gitu loh. Lokasi riset tidak masuk akal. Nah ada juga nih yang meneliti ini. Peruvian Andes, dataran tinggi Ethiopia, dataran tinggi Guatemala, Lebanon, Jordan, Bangladesh, South Sudan, Philippines, Kenya, Nepal, Malawi, India Utara, tapi perisetnya semua Indonesia. Tanpa kolaborator setempat, tanpa keterangan persetujuan etik. Ya jadi sesimpel gini loh bahasa Google-nya. Kalau misalnya lu sedang melakukan penelitian di sebuah daerah ya, itu pasti alaminya lu bakal melibatkan orang lokal yang ada di sana atau peneliti yang ada di negara tersebut. Kalau misalkan lu melakukan penelitian di Afrika misalkan, lu pasti bakal ada joint lah atau kerjasama antar peneliti gitu. Jadi biasanya kalau misalnya lihat dari jurnal nih ya, ada kan peneliti 1, peneliti 2, peneliti 3, peneliti 4. Nah di peneliti 4, 5, 6-nya itu merupakan peneliti yang hasil kerjasama ketika lu sedang melakukan riset di daerah lain kayak gitu simpelnya. Bahkan afiliasi organisasi mereka palsu, ini yang lebih kacau lagi sih. Jadi setelah dicari tahu ya, beberapa nama yang ada di penelitian itu ya, waktu dilihat ini berasal dari mana, terus cek apakah benar atau kagak lulusan mananya, itu ternyata pemalsuan. Kayak misalkan ini AI Biomedicine Research Group IMCDS Biomed Research Foundation Jakarta, Indonesia tidak ditemukan. Karena emang basically AI gitu loh anjir, artificial intelligence doang ya. Ini kok nggak salah ngerujuk ke lembaga yang dicatutkan sama Kak Rivaldi Fajar. Jadi katanya EO Biomedicine Research Group bla 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 segala macam. Nah, yang lebih menariknya lagi adalah kalau misalnya lu cek lebih dalam siapa itu Kak Rivaldi Fajar, beliau ini merupakan mahasiswa berprestasi dari Universitas Negeri Yogyakarta di tahun 2014. Jadi sebenarnya mereka ini juga orang-orang pinter, tapi entah kenapa menemukan loophole ataupun celah untuk bisa melakukan ini semua. Kok gua suaranya kayak Mickey Mouse ya? Ya, pokoknya itulah. Lu bisa baca sendiri lewat berita Tirto ini nih. Siapa Rivaldi Fajar yang viral diduga buat riset palsu. Jadi nama-nama ini, Priyatini, Rivaldi Fajar, ini bukan orang yang bego gitu loh. Mereka juga orang yang bahkan S1, S2 juga gitu. Tapi entah kenapa bisa melakukan ini. Wah, udah karir penelitiannya hancur. Nah, yang lebih kocaknya lagi adalah ada yang langsung nyari tahu Google Scholar-nya. Jadi basically Google Scholar atau ResearchGate itu merupakan media sosial buat para peneliti gitu ya. Itu merupakan platform yang kita tahu seberapa banyak penelitian itu disitasi. Kalau misalnya lu buat skripsi pasti kan ada tuh kutipan-kutipan dari penelitian mana aja. Nah kalau misalnya lu cek nama Rivaldi Fajar dengan seseorang yang berhasil meneliti per tahun itu bisa sampai banyak banget ya jurnal yang bisa dikeluarkan. Itu kalau misalnya lu cek Google Scholar-nya, dari tahun 2021 sampai tahun 2026 penelitian itu cuma dikutip 3 kali doang. Kalau misalnya lo kagak tahu seberapa sedikitnya ini, kita bandingkan sama penelitian lain. Siapa tuh Bang Rey? Gue misalkan. Lu peneliti Bang Rey? Kagak. Gue YouTuber. Tapi waktu gue kuliah ya, kebetulan gue juga nge-skripsi
Terus habis itu dosen pembimbing gue, shout out buat Pak Rahmat Hidayat ya, beliau ngasih pesan ke gue, bilang katanya skripsi kamu tuh rugi banget kalau misalnya kagak dijadiin jurnal penelitian ilmiah atau masuk ke konferensi ilmiah, biar kamu seenggaknya ngerasain bagaimana dunia penelitian itu. Biar seenggaknya nama kamu nggak cuman ketika di search ya di Google itu nggak cuman muncul media sosial, tapi juga ada riset penelitian ilmiahnya. Anjay, dari situ gue semangat banget tuh. Akhirnya berhasil lah gue dapet nih satu jurnal ya, gue bikin dari hasil skripsi gue, namanya Role of Cold Surge and MGO on Rainfall Enhancement over Indonesia during East Asian Winter Monsoon. Ya basically ini penelitian tentang meteorologi gitu ya, ngebahas tentang kecepatan angin yang tidak normal, cold surge, berpengaruh terhadap curah hujan yang terjadi di Indonesia kayak gitu. Nah, satu jurnal gue aja itu dikutip sama 16 penelitian. Satu jurnal gue. Ini dia ngerilis banyak banget jurnal, 3 doang. Ya bandingin sama temen gue yang rajin banget gitu ya untuk sering banget ngerilis penelitian ya, Aryo Adi Condro. Anjay, profesor gue menyebutnya ya, S3 dapat beasiswa PMDSU, S3 di IPB kalau nggak salah. Ini beliau nih sering banget melakukan penelitian di bidang kehutanan, di mana udah banyak banget hasil penelitiannya, dan citasinya bahkan udah sampai ke 353 kali ya dikutip gitu loh. Ini cuman sorry ini ada berapa ya penelitian yang dibuat ya, 37 ya, 37 penelitian. Ini beda 2 dong ya sama Rivaldi Fajar gitu loh. Ini 35. Tapi secara angka citasinya ini normalnya segini. 353. Ini cuman 3 anjir. Makanya ini kocak dan juga anomali banget gitu. Kalau misalnya lu ngerti ya konteksnya kayak gimana. Lanjut, dengan cara ini pelaku mendapatkan dana travel grant yang membuat mereka bisa keluar negeri secara gratis. Gratis karena yang bayar mahal adalah Indonesia yang nama baiknya rusak di mata ilmu dunia. Nah ini yang paling fatal. Tadi gue udah sempat bilang ya, kalau misalnya indeks Scopus beberapa peneliti di Indonesia nih mungkin terlihat kecil dibandingin peneliti-peneliti lain di luar negeri gitu loh. Apalagi sekarang ya tadi udah gue sebutin juga, kita orientasinya sekarang makan-makan gitu loh, bukan mencetak orang-orang yang mungkin bisa buat penelitian-penelitian hebat di kancah internasional. Terus tiba-tiba ada kejadian kayak gini, makin mengiris hati bagi orang-orang yang sudah intu banget ya terjun menjadi peneliti bagi Indonesia. Dan ternyata ini bukan pertama kalinya pelaku mendapatkan travel grant atau awards di konferensi internasional. Dikulitin ya media sosialnya. Media sosial kalau misalnya semua nanya doxnya ada di mana, udah dihapus ya doxlip pelakunya. Dihapus atau mungkin justru katanya di report sampai hilang gitu. Gua nggak tahu yang benar yang mana. Pemangsasan ini akhirnya terungkap, dampaknya fatal bukan hanya ke pelaku tapi semua peneliti dari Indonesia kena getahnya. Kredibilitas Indonesia jadi dipertanyakan. Ini yang lebih dikhawatirkan sama peneliti dari Indonesia. Kenapa begitu? Karena nanti mungkin peneliti luar negeri ketika nyari citasi dan menemukan kalau misalnya oh ini ada jurnal Indonesia nih bagus nih, tapi gara-gara ada kejadian ini jadi nggak jadi disitasi gitu. Jadi makin sedikit lagi poin citasi yang didapatkan sama peneliti-peneliti dari Indonesia. Ya, jadi kredibilitasnya bakalan dipertanyakan gara-gara itu. Ada pesan yang bagus banget di slide selanjutnya. Saat ini ilmuwan Indonesia di tingkat dunia sangat sedikit jumlahnya. Dengan kejadian ini akan semakin sulit lagi, bukan tidak mungkin di blacklist. Pertanyaannya, apakah memang ini kualitas ilmu Indonesia? Apakah praktik seperti ini normal atau dinormalisasiin? Sentilan fakta yang menurut gua tuh bagus untuk menutup dramanya. Ini nggak cuma soal peneliti yang mungkin mencari celah ya untuk mendapatkan travel grant, tapi juga beberapa proses pendidikan yang sampai pada akhirnya bisa mencetak peneliti-peneliti yang mungkin mentalnya akan seperti ini. Yang sedikit juga kan kita ngelihat ada beberapa oknum pejabat yang dia menggunakan fasilitasnya ya, dia menggunakan pihak-pihak tertentu gitu untuk pada akhirnya mendapatkan gelar ya. Terus habis itu mungkin kalau misalnya kita lihat beberapa anomali-anomali lagi di dunia pendidikan masih banyak lagi gitu yang mungkin bisa lo contohkan di kolom komentar ya. Jadi ini bisa jadi bahan evaluasi buat dunia akademik Indonesia, dan mau nggak mau ini pun bisa jadi tanggung jawab buat pemerintah kita biar sengaja itu ini nggak bisa terjadi lagi. Dengan cara apa? Dengan cara semakin mendisiplinkan bagaimana mental dari peneliti-peneliti yang berasal dari Indonesia gitu loh. Mental dididik nggak cuma setahun 2 tahun gara-gara adanya hal viral ini, tapi dari lama banget ketika dia mulai sekolah ya, SMA, S1, S2, S3, bahkan sampai menjadi profesor. Kayak gitu. Bonus, penampakan poster pelaku dicetak kertas HVS A4 ala kadarnya. Gue bakal ngasih bonus lagi. Ini gue temuin di Twitter gitu ya. Video yang memperlihatkan bagaimana kelompok penelitian anomali ini itu ditanya sama reviewer
yang ada di Copenhagen, Denmark. Oh, this one, I'm so sorry. Correct. So Keith from the Gates Foundation, thank you for a lovely study. Jadi ditanya sama Bang Kate dari Gates Foundation, dari foundation lagi. Ini bukan makeup ya. Ini dari yayasannya Bill Gates gitu. Study. I might have just missed it, but you found PCV20 to be very highly cost effective in low middle income countries. What was the assumption about the price of the product in your study? Yeah, I think that's really Pertanyaannya simpel banget. Berapa harga sampel yang ada dalam penelitian tersebut? Kan tinggal dijawab ya, oke, ini sampel harga berasal dari sumber ini, itu gitu loh. Tapi jawabannya belibet, yang mana lu bisa lihat kayak gini. I don't have any study about that because honestly I'm from mathematics here and I'm not really understand about that. We just make some comparing and then make some collection data and then we just apply it in the model and just comparing it. We don't have any. What was the price you put in the model? We just make some parameters as I mentioned. Jadi jawabannya muter-muter gitu. Yang mana mungkin ini terkesan bisa dilakukan dan mungkin pernah kalian lihat juga ketika tugas sekolah ada temen lu yang so pinter ditanya apa jawabannya muter-muter gitu, tapi ini di konferensi internasional yang mana gue nggak kuat nonton sampai habis, jadi kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue jelaskan terkait drama penelitian yang ketahuan di konferensi internasional Denmark. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekali kalau misalkan ada informasi yang keliru gue sampaikan, silahkan koreksi gue. Gue dengan sangat amat senang hati menganulir segala macam informasi yang mungkin keliru gue sampaikan di video ini. By the way, drama ini udah gue kasih tahu ke mertua gue, which is mertua gue juga dosen di IPB. Dan dia marah-marah gara-gara ngeraken. Terima kasih, sampai jumpa lagi nanti di video ngopi berikutnya. Sampai jumpa.